Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid Asyafi'i dari Universitas Selkom jurusan Teknik Industri akan membahas soal nomor 2 dari mata kuliah Statistika Industri. Yang ditanyakan dari soal adalah apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Dengan X merupakan bobot mobil X merupakan bobot mobil dalam ratusan ton, dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, dengan data sebagai berikut. Kemudian, yang ditanyakan pertama dari poin A adalah scatter plotnya antara variabel X dan Y. Untuk scatter plotnya adalah sebagai berikut, dengan trend line sebagai berikut. Diambil contoh yang di ujung sebelah sini, titik ini, yaitu untuk data dengan X dalam ratusan ton, yaitu bobot mobilnya 52. Dan konsumsi mobil bensinnya itu adalah 14 mpg. Kemudian untuk di sebelahnya ini itu adalah untuk X dengan sebesar 47 dan Y sebesar 13 dan selanjutnya. Ini dari bobot mobil yang terendah sampai bobot mobil yang terberat. Kemudian selanjutnya B adalah hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Untuk menghitung korelasinya, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari model regresi linear atau estimasinya. Untuk mencarinya, yang pertama adalah kita harus menghitung A dan B. Untuk menghitung A dan B, kita harus mencari terlebih dahulu adalah perkalian antara X dan Y dan X kuadrat. Untuk X dan Y, langsung dikalikan antara X dan Y, dan didapatkan totalnya sebesar 5814. Kemudian untuk X kuadrat, didapatkan totalnya adalah sebesar 11.887. Kemudian kita akan mencari nilai B dengan rumus sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah N-nya, yaitu sebanyak 8 data. Kemudian dikali XI kali YI, yaitu 5814 dikurangi dengan Y. Jumlah Y-nya yaitu 167. Kemudian dikali dengan XI-nya yaitu 299. Kemudian dibagi N yaitu 8 dikali XI kuadrat yaitu 11.887 dikurangi XI kuadrat yaitu 299 kuadrat. Didapatkan hasilnya adalah sebesar negatif 0,6007. Kemudian untuk A-nya itu, kemudian kita mencari A dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, Y-nya terlebih dahulu 167 dikurangi B yaitu negatif 0,6007 dikali X. Total X yaitu 299 dibagi dengan jumlah datanya atau N sebesar 8. Didapatkan hasil 43,3263. Kemudian model regresi linear itu Y sama dengan A tambah BX. Itu Y sama dengan A 43,3263 dikurangi 0,6007X. Kemudian kita mencari nilai SST, SSR, dan SSE-nya. Yaitu pertama karena X itu terikat dengan Y, maka kita mencari rataan dari Y. Rataan dari Y itu didapatkan dengan rumus average dari keseluruhan. Didapatkan hasil 20,875. Kemudian kita mencari Y estimasi. Y estimasi itu didapatkan dari rumus yang telah kita dapatkan sebelumnya dari model regresi linear. Yaitu dimasukkanlah rumus sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu 43,3263 dikurangi X yang data pertama, yaitu 27 dikali 0,6007. Di sininya negatif, dikurangi jadinya. Kemudian, begitupun sama dengan data-data setelahnya.
Kemudian kita mencari SST-nya. SST dari masing-masing data didapatkan dengan Y dikurangi Y data dikurangi Y rataan dan dikuadratkan. Begitupun dengan data-data setelahnya. Setelah itu, kita menghitung totalnya dari SST. Itu sebesar 286,875. Kemudian setelah itu kita mencari SSR-nya. SSR-nya itu didapatkan dengan Y rataan dikurangi Y estimasi tiap data dikuadratkan. Begitupun setelah data-data selanjutnya. Kemudian SSR-nya itu totalnya, yaitu dari keseluruhan data dengan rumus SUM. Kemudian kita mencari SSE, karena SST sama dengan SSR ditambah SSE, maka SSE merupakan SST dikurangi SSR. Didapatkan hasil 30,0017. Kemudian setelah itu, setelah dapat nilai SSE-nya, kita mencari koefisien deterministik atau R kuadrat dengan rumus SSR dibagi SST. Didapatkan hasil 0,895. Kemudian kita adalah menentukan korelasinya antara variabel X dan Y dengan lambang R. Itu sama dengan akar dari koefisien deterministik. Dengan rumus Excel sama dengan SQRT data, maka didapatkan hasil korelasinya adalah 0,9462. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan C, yaitu hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Untuk ini, pertama kita menggunakan pengujian metode regresi linear sederhana. Yang pertama adalah kita melakukan hipotesis pengujian, dan H0 yaitu beta sama dengan 0 dengan koefisien regresi tidak signifikan. Dan H1 merupakan beta tidak sama dengan 0, yaitu model regresi sesuai. Kemudian setelah itu, kita masuk ke statistik uji F. Diketahui di soal, untuk taraf nyatanya adalah sebesar 5%. Dengan V1, ini ketentuannya sama dengan 1. Dan V2-nya itu N kurang 2, yaitu jumlah datanya ada 8, dikurang 2 sama dengan 6. Untuk taraf nyata 0,05 dengan V1 adalah 1 dan V2 adalah 6, didapatkan hasil F tabel adalah 5,99. Maka didapatkan F-nya adalah 5,99. Kemudian setelah statistik uji F-nya selesai, kita masuk ke statistik uji ANOVA, yaitu dengan tabel sebagai berikut. Maka untuk di regresi dengan SS itu nilai dari SSR-nya, yaitu sebesar 256,873. Itu ini yang dari tabel awal, 256,873. Kemudian untuk SSE-nya itu 30,0017 dengan total ditambahkan dan rumus. Dan total yaitu SST-nya yang dari tabel awal, kemudian ini merupakan satu ketentuannya. Ini N kurang 2, 8 kurang 2 sama dengan 6, dan ini N kurang 1, 8 kurang 1 sama dengan 7. Kemudian untuk di sebelah sini, di MS dan regresinya, ini MSR, SSR dibagi 1. Kemudian di sini MSE-nya adalah SSE dibagi N kurang 2. Kemudian selanjutnya F hitung. F hitung adalah MSR dibagi MSE. Itu 51,3718. Maka kesimpulannya adalah tolak H0 karena F hitung yang kita dapat 51,3718 itu lebih besar dari F tabel, yaitu 5,99. Maka didapatkan keterangan adalah model regresi sesuai. Kemudian kita masuk ke poin D. Ditanyakan adalah apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Maka yang pertama ini adalah kita mencari hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan 0, yaitu tidak ada korelasi antara X dan Y, dan H1-nya adalah
terdapat korelasi antara X dan Y. Ini H1 ini yang ingin kita buktikan dari soal, yaitu terdapat korelasi antara X dan Y. Kemudian kita masuk ke statistik uji T. Karena ini adalah terdapat dua daerah di kanan dan di kiri, maka alfanya itu dibagi dua. Jadi 0,05 dibagi 2, jadi 0,0025. Mengapa dibagi 2? Karena tanda di H1-nya ini adalah tidak sama dengan kalau misalnya lebih dari atau kurang dari, itu tidak alfanya itu tidak perlu dibagi 2 karena di satu daerah. Tapi ini karena tidak sama dengan ini, maka ada dua kemungkinan daerah, yaitu daerah sebelah kanan kurva dan sebelah kiri kurva. Kemudian untuk V-nya adalah N kurang 2. Itu 8 kurang 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kita masuk ke tabel T. Untuk alfanya adalah 0,025 dengan V-nya sama dengan 6, maka didapatkan hasil T-nya adalah 2,447. Kemudian, mohon maaf, ini ya 0,025. Kemudian kita mencari, itu adalah T tabelnya. Kemudian kita mencari statistik hitung atau T hitungnya. T hitungnya rumusnya adalah sebagai berikut. Maka didapatkan hasil sebesar 7,148. Untuk mencari ini, R-nya telah diketahui sebelumnya itu sebesar 0,946, dan N-nya ini sebesar ada 8 data. Kemudian tinggal dimasukkan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kesimpulannya adalah kita menolak H0, karena ternyata T hitung yang didapatkan itu sebesar 7,148, itu lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,447. Maka terbukti bahwa terdapat korelasi antara X dan Y, yaitu yang menyatakan bahwa mobil yang lebih berat ternyata mengkonsumsi lebih banyak bensin. Kemudian kita masuk ke E, yaitu tentukan probabilitas variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Untuk mencari ini, yaitu kita mencari koefisien deterministik atau R kuadratnya dengan rumus SSR dibagi SST. Kemudian didapatkan hasil 0,895. Maka perubahan pada nilai Y itu konsumsi bensin yang terjadi pada sistem itu sebesar 89,54%. Dan hal tersebut dapat dijelaskan oleh perubahannya. Sedangkan sisanya yaitu 10,46% tidak diketahui oleh peneliti dan mesti diteliti ulang. Sekian untuk penjelasan nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.